Kita awal musim sih memang sudah ada, kita menduga ya, karena pemain kan datangnya 1 minggu sebelum season mulai, dan seperti Hakim Ellis itu benar-benar last minute, jadi kita belum sempat latihan, hanya sempat latihan 1-2 kali aja kalau nggak salah, dan jadi otomatis kan chemistry-nya belum dapat. Itu makanya kita awal-awal kayaknya masih tahap penyesuaian. Cuman ya jujur kita agak kebantu yang karena ada pandemi COVID itu sempat break kurang lebih 3 minggu ya. Itu kita pemain lebih menyesuaikan dengan pemain asing, dan pemain asing sudah terbiasa dengan sistem kita. Itu makanya begitu bubble mulai, kita awal-awal bubble menunjukkan tren positif lah, menang 5 kali berturut-turut. Nah setelah itu penghujung akhir musim memang grafik kita agak menurun, cuman itu oleh coaching staff sudah diprediksi karena kita sempat main back to back 3 hari berturut-turut, seminggu main dalam 7 hari main 5 game kalau nggak salah. Itu jadi beberapa pemain, dan itu sekarang sistem bubble ya, selama 1 bulan di bubble, beberapa pemain itu setelah main 6 game ke-6 ke-7 itu mereka sudah menyatakan kecapean sih. Jadi ya kita sudah memprediksi di sana sebetulnya. Gimana ya? Jadi kita musim ini, dari awal musim saya memang ada request ke pelatih, saya minta sistem permainan yang baru lah, modern basketball. Dan jadi saya kalau scouting pemain asing itu, kalau kita terima informasi dari IBL kan cuman murni dari highlight YouTube videonya aja, yang dimana mereka cuman pas waktu nembak masuk aja kan. Saya pribadi memang setiap musim saya memang yang secara khusus saya yang melakukan research terhadap pemain asing. Jadi saya scouting, saya cek latar belakangnya, saya cek statistik mereka, dan style of play-nya mereka saya rasa cocok dengan sistem yang pingin saya terapkan di Pasifik. Jadi dan kebetulan memang ya untung aja Hakim dan TC itu, 2 pemain ini sangat tidak egois. Jadi mereka benar-benar melupakan statistik individu dan lebih mengorbankan statistik mereka pribadi untuk menyocokkan dengan sistem kita gitu. Makanya bisa kelihatan lebih masuk ya dengan pemain lokal. Sudah sih, saya memang itu kan kita terima informasi dari IBL soal daftar pemain asing itu 1,5 bulan 2 bulan sebelum liga mulai. Dari sana saya pelajarin semua pemain dan saya cek yang style of play-nya kira-kira cocok dengan Pasifik, karena kita sadar kalau di Pasifik ini hampir nggak ada big man. Jadi ya satu-satunya peluang kita untuk menang ya kita harus main positionless basketball, ibaratnya begitulah. Sebetulnya sih memang karena kebetulan waktu itu kita lagi mencari kekosongan pelatih asing untuk pelatih head coach Pasifik, dan memang kita juga tahu latar belakang Coach Aris yang sudah lama melatih di Liga Mahasiswa dan juga ada pelatih di level SMA. Kebetulan juga orang Surabaya. Kita tes awal-awal, kita lihat kira-kira style of play seperti apa yang Coach Aris terapkan. Kita merasa cocok dan komunikasi lancar, ya kita jalan aja gitu. Untuk Calvin dan Greg sebetulnya kan
mereka musim lalu sudah pernah main di udah main di IBL ya, bukan ya, cuman mereka karena musim lalu sebetulnya mereka tertekan sih karena kasus game fixing itu. Musim ini mereka hanya menunjukkan apa yang mereka bisa lakukan sebetulnya. Dan kita memang program kita ini targetnya bukan untuk IBL 2022. Kita prediksi yang kita terapkan, kita targetnya untuk musim depan 1-2 musim lagi lah baru terbentuk yang kita mau. Dan kebetulan kita ada dibantu oleh teman yang dari Amerika untuk implementasi sistem ini. Dan untuk perihal Ariski ini sih memang dari awal musim saya sempat sounding ke beberapa teman ya, ke beberapa teman saya bilang ke mereka tolong lihat ini pemain, karena menurut saya Ariski ini salah satu pemain yang punya bakat murni catch and shoot tercepat di IPL kayaknya deh, menurut saya. Jadi dari awal kita memang khusus latih ke dia, di fokus di shootingnya dia gitu. Memang sih sistem bubble yang terakhir diterapkan sebetulnya memang bukan paling ideal ya, tapi jujur dari saya pribadi sih salut, angkat topi untuk semua staff, untuk Mas Junas juga seluruh kru IBL yang bisa menyelesaikan musim ini sesempurna mungkin lah menurut saya. Dan luar biasa pencapaian yang kita lakukan menurut saya, karena apa yang kita lakukan musim ini belum tentu bisa ditiru oleh liga-liga lain, liga manapun juga ya. Dan saya lihat dari manajemen IBL sendiri dari tahun ke tahun ada perubahan yang menuju arah yang lebih positif, dan memang saya merasakan dari musim ke musim liga kita ini jauh lebih bagus. Faktor kepercayaan diri dan konsistensi aja, karena mayoritas pemain kita itu kan masih muda-muda ya. Paling senior juga Yonatan atau Ramdan yang masih umur 25 saya rasa. Dan 90% dari pemain yang ada di IBL 2022 di roster kita memang sudah ikat mereka untuk jangka panjang minimal 2 tahun untuk 2 musim ke depan, di mana kita memang dari awal sudah satu tim sudah komit kita akan menyelesaikan dan menyempurnakan sistem yang sekarang kita lagi terapkan ini. Jadi memang target kita sih bukan di musim ini ya, kita lihatlah 1-2 musim lagi lah. Selama di bubble sehat-sehat. Sekarang beliau lagi check up ke Singapura. Memang belakangan ini lagi kurang, kondisi masih agak kurang bagus. Menurut saya pribadi, idealnya itu kalau bisa sih 16 tim jadikan satu pool, main sistem round robin. Ya, dan kalau sekarang kan dibagi 2 pool, tapi ya karena keterbatasan pandemi juga ya, jadi dibagi 2 pool, tapi klasemen akhirnya digabung. Menurut saya itu sudah agak aneh, tapi mungkin kalau di mana kondisi sudah kembali normal ya tidak menutupi kemungkinan 16 tim ini menjadi satu grup. Dan pemain asing, bagi saya pribadi sih mau ada batasan tinggi badan nggak ada batasan tinggi badan, sama aja. Cuman ya kalau memang yang diperbolehkan 2 pemain asing, idealnya sih ya dua-duanya bisa main bareng lah di lapangan. Kenapa? Karena selain saya lihat, karena basket ini kita harus kemas, bukan hanya dilihat dari segi olahraganya aja sih, jadi lebih ke segi entertainmentnya juga ya. Dengan adanya pemain asing itu, mau nggak mau pemain lokal apabila mereka ingin mendapatkan pemain minute play yang cukup ya mereka sendiri harus menjadi lebih bagus, ya kan. Jadi ya bagi saya sih kalau pemain asing bisa 2 di lapangan akan lebih seru game itu. Oh, harus bisa, dan idealnya
memang diperlukan itu, karena nanti kemudian hari kalau memang home and away itu salah satu sumber revenue kita juga ke depannya, dari penjualan tiket, dari hak siar TV, dari merchandise. Kalau sekarang kan memang satu hari bisa 4-5 pertandingan, itu kurang ideal juga sebetulnya. Ya, kembali lagi ke pertimbangan cost, karena untuk menyelenggarakan sistem home and away di setiap pertandingan biayanya nggak murah. Kita kan sekarang liga basket kita ini semua tim saya rasa masih subsidi ya, jadi masih mengalami kerugian, kan bisa dibilang hampir nggak ada revenue gitu selain dari sponsor. Cuman dan dari segi idealnya memang harus mengarah ke sana. Musim ini kita secara support dari fans kita mendapatkan dukungan lebih banyak, cuman kalau dari pihak sponsor sih memang sementara kita masih di Pasifik masih 100% dana pribadi semua, jadi kita maklumi juga karena mungkin faktor pandemi ya, budget dari sponsor juga pasti akan ada pengurangan ya, tapi selama liganya berkembang dengan ke arah yang benar, saya yakin nanti kemudian hari para sponsor akan datang sendiri kok. Dari segi pola latihan fisik sih mungkin kita akan lebih kuatkan lagi ya, karena saya sempat tekankan ke pelatih, karena Pasifik ini bukan roster Pasifik bukan diisi dengan pemain yang paling tinggi atau paling besar. Yang saya minta dengan sistem yang kita ada, kita menjadi tim yang staminanya paling kuat. Jadi mungkin kita akan tambahkan fasilitas di suplemen untuk pemain, dari gym facilities kita akan perbaiki di sana. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada para fans Pacific Cesar untuk IBL musim 2022. Support dari kalian musim ini sungguh luar biasa. Kita sendiri juga nggak menyangka banyak dapat support positif dari semua pihak. Mohon dukungan dan doanya untuk musim-musim berikutnya agar tim kita bisa lebih berprestasi lagi.